Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi ya IPA untuk kelas 7 kurikulum merdeka. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Oke. Nah, ini playlistnya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Link ada di kolom deskripsi. Silakan. Oke, langsung saja kita bahas B. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Saat kita mengamati pertumbuhan berbagai jenis tanaman, aktivitas 5.1 didapatkan bahwa setiap tumbuhan memiliki ciri tertentu. Nah, kan, tumbuhan memiliki ciri tertentu. Bawalah tumbuhan tersebut ke dalam kelas ya. Di sini Pak Ali beri permisalan di sini adalah macam-macam tanaman kunyit-kunyitan, jahe-jahean. Oke. Bahwa secara berkelompok amati karakteristik morfologi semua tumbuhan tersebut mulai dari akar, batang dan daun. Kalau bisa untuk tujuan ini kita bawa tanaman yang mirip-mirip ya. Di sini kita lihat di sini adalah lengkuas ya, di sini adalah jahe, di sini ada kunyit dan di bawahnya di sini Pak Ali siapkan gambarnya yaitu kunci. Nah, semua adalah bumbu masak ini, oke. Kelompokkan tumbuhan tersebut menjadi dua kelompok besar. Apa yang menjadi dasar pengelompokan tersebut? Kalau ini kita kelompokkan dalam satu kelompok. Kalian bisa membawa tanaman yang lain yang satu kelompok yang agak mirip-mirip ya, rumput, padi, jagung seperti itu ya. Jadi kita nanti akan kelompokkan menjadi dua. Nah, apa yang menjadi dasar pengelompokan tersebut? Tentu saja kemiripan. Ya, kita lihat di sini ya lengkuas ya, di sini adalah lengkuas, di sini kunyit, di sini kunci memiliki kemiripan. Nah, di sini satu kelompok. Nah, semua ini nanti adalah kelompok satu family ya. Zingiziae ya, Zingiziae. Ya. Nah, kelompokkan lagi dua kelompok besar tersebut menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang disepakati. Oke, pengelompokan dilakukan hingga tersisa satu tumbuhan di setiap kelompok. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, nanti misalnya kunyit bisa membawa dua, kunyit kuning sama kunyit putih misalnya, atau tanaman yang lain, itu hanya sebagai contoh ya. Kegiatan yang kalian lakukan dengan cara mengelompokkan tumbuhan ke dalam dua kelompok besar, kemudian mengelompokkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, dilakukan juga oleh para ilmuwan. Ilmuwan juga melakukan itu loh. Jadi dasar dari pengelompokan makhluk hidup itu kemiripan. Semakin mirip nanti dikelompokkan menjadi satu, terus yang lebih mirip lagi nanti ada dua kelompok yang berbeda seperti itu ya. Misalnya di tataran kelas kita sama sapi dijadikan satu kelompok, yaitu kelompok binatang menyusui. Kita dalam hal ini dianggap sebagai binatang ya, jangan marah ya. Monyet, manusia, anjing, kucing ini satu kelompok, tetapi ya nanti di dalam kelas di situ ternyata masih ada kelas-kelas yang lain, ada kelas reptilia, ada kelas Pisces dan seperti itu. Semua itu dalam nanti di kelompok di atasnya lagi, di atasnya kelas itu ada divisi ya. Nah, ilmuwan melakukan pengelompokan ya. Ilmuwan melakukan pengelompokan makhluk hidup seperti yang telah kalian lakukan. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lalu apakah tujuan ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup? Ya, kita mengelompok-kelompokkan ini tujuannya untuk apa sih? Mari kita pelajari. Ya, kita masuk pada segmen klasifikasi. Pernahkah kalian mengunjungi perpustakaan atau minimarket atau supermarket? Misalnya kalian mengunjungi sebuah perpustakaan, maka kalian akan melihat buku-buku disusun berdasarkan kategori tertentu. Nanti buku pelajaran sekolah ngumpul sama pelajaran sekolah, buku filsafat ngumpul sama buku filsafat, kan seperti itu. Biar kita apa? Mencarinya mudah. Bayangkan mereka campur aduk buku komik itu, buku tentang berkebun, pelajaran sekolah jadikan satu, bingung kita. Ya. Buku teks pelajaran IPA akan disimpan di rak yang sama, tidak dicampur dengan buku lainnya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Satu hal, agar mudah mencarinya. Klasifikasi
atau pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan misalnya ketika mereka mengunjungi minimarket ya kan untuk membeli pasta gigi, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi, bukan ke tempat mie instan misalnya, nyari sabun mandi ke mie instan. Kita akan diketawain sama orang-orang, Pak nggak di lorong ini, lorong sebelah, seperti itu. Jika kita ingin membeli minuman, maka kita pergi ke lemari penyimpanan minuman. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Sekarang kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut dengan kunci klasifikasi. Kuncinya sederhana dan mudah diikuti untuk merepresentasikan dari sistem klasifikasi. Kunci klasifikasi harus apa? Harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Jika kunci klasifikasi membingungkan atau sulit digunakan, maka itu bukan kunci yang baik. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang A, lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok, ya kan? B, menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kelompok. Yang C, untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah dilihat sebelumnya. Misalnya ada makhluk hidup baru, ini masuk mana ya? Ini termasuk golongan apa? Misalnya ada tanaman tiba-tiba muncul di hutan dan kita ke situ, ini termasuk kayak kunyit nggak sih ini? Oh, ini famili zingi ini ya, misalnya seperti itu. Selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Ini berarti semua ilmuwan seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang persis sama. Jadi di dalam seluruh dunia ini banyak ilmuwan dan semua ilmuwan di dunia ini harus punya satu kesepakatan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Ya, dulu itu kita sudah berusaha mengklasifikasikan makhluk hidup. Misalnya ada makhluk hidup diklasifikasikan sebagai binatang piaraan. Binatang piaraan itu ada kucing, ada anjing, ada burung. Nah, burung sama kucing ini dijadikan satu kelompok, sama-sama piaraan, ya kan? Dijadikan satu kelompok sama bebek, sama ayam, sama mungkin miara ikan. Nah, ini adalah binatang-binatang peliharaan. Nggak sistematis seperti ini membuat semua orang akan bingung. Di satu tempat ular misalnya dianggap sebagai hewan piaraan, di sini enggak. Wah, itu ular kan binatang berbahaya. Nah, itu akan membuat kebingungan. Ilmu sains tidak ingin membuat kebingungan seperti itu. Kita harus ada sistematikanya. Jadi tidak boleh mengelompokkan dengan dasar sentimen pribadi. Tidak seperti itu. Ya, kita harus punya sistematika yang diikuti oleh seluruh orang di dunia. Ya, kalau seperti itu akan memudahkan kita bersama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Seperti itu ya. Jadi kunci klasifikasi harus lebih mudah digunakan, menunjukkan sekilas apa yang membedakan, memudahkan dalam mengidentifikasi dan selalu memberikan hasil yang konsisten. Ya, sistem yang kita gunakan seperti ini sudah bagus. Ada perbaikan mungkin akan perlu perbaikan ya. Kalau ditemukan bahwa ada kekurangan di situ, itu wajar. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, diantaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Richard dan kawan-kawan ini adalah ilmuwan yang mengusulkan dulunya. Pada bab ini kalian akan mempelajari tentang kunci klasifikasi dengan metode kunci dikotomi dan kunci format tabel. Sekarang kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci ya determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan. Dikotomi ya, dua keterangan yang berlawanan ya. Itu artinya dua. Ciri-ciri yang dimiliki oleh satu jenis kelompok makhluk hidup ya, kunci dikotomi memiliki dua pilihan dari setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar ya, di atas itu kelompok besar. Jadi ini kelompok yang enggak terlalu mirip. Atas ini tidak terlalu mirip. Ya, tidak terlalu mirip. Asal ada asal ada kesamaan. Nah, semakin ke bawah semakin mirip. Dan di sini akan ada dalam prosesnya ada tingkatan-tingkatannya nanti. Nah, tingkatan ini akan membentuk sebuah takson. Nanti akan kita pelajari ya, sabar. Ya, intinya idenya seperti itu. Nah, dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Jadi sampai tidak ada yang membedakan.
Oke. Menunjukkan kunci dikotomi untuk mengklasifikasikan hewan bertulang belakang. Seperti ini contohnya. Mamalia. Mamalia di sini ada kucing. Selain kucing di sini ya ada anjing. Ya, di sini ada sapi. Di sini ada harimau. Semua adalah mamalia. Mamalia apa enggak sih? Tidak. Apakah berbulu? Kalau berbulu ternyata aves. Ya. Aves di sini ada burung, ada ayam, ada bebek, dan lain-lain yang berbulu. Ingat, bulu beda dengan rambut. Ya, bulu ini adalah seperti bulu ayam, bulu kucing, bulu burung. Ya, kalau rambut seperti kucing, rambut kecil. Ya, kayak gini adalah rambut. Jadi kita dalam sehari-hari kadang-kadang istilah yang kita gunakan agak kabur antara mana itu bulu, mana itu rambut. Di dalam sains harus ada kejelasan. Nah, jika tidak, apakah reptil? Ya, apakah kulitnya kering? Ya, mungkin akan masuk reptil. Reptil di sini ada ular, ya, ada di situ ada turtle itu bahasa Indonesianya, kura-kura, penyu. Dan lain-lain. Terus apakah bersisik? Ya, misalnya tidak, ya, tidak. Apakah bersisik? Bersisik mungkin saja ikan. Ikan itu macam-macam, ada macam-macam ikan ya di situ. Apakah bersisik? Kalau tidak, berarti dia amfibia. Jadi kita itu menanyakan sebuah pertanyaan untuk misalnya yang kita miliki ini ada kodok. Kita sedang membawa kodok ini. Kodok kamu ada di tanganku misalnya. Ya, anggap saja ini adalah kodok. Ini adalah kodok. Apakah kodok ini berambut? Oh, enggak. Bukan. Apakah ini berbulu? Oh, enggak juga. Apakah ini kering? Enggak juga. Apakah bersisik? Enggak juga. Oh, hewan bertulang belakang dengan ciri-ciri yang tidak termasuk dengan pertanyaan tersebut, ini adalah amfibia ini. Nah, gitu loh. Ya, jadi kita ada serangkaian pertanyaan yang akan menuntun kita menuju objek yang sedang kita amati atau sedang kita teliti. Selanjutnya, ayo buat aktivitas 5.2. Klasifikasi berbagai hewan. Amatilah berbagai jenis hewan khas di daerah kalian. Kearifan lokal. Gunakan kunci dikotomi pada gambar 5.11 untuk mengidentifikasi hewan tersebut. Sebagai contoh, pada buku ini disajikan dua jenis hewan seperti gambar berikut, hewan 1 dan hewan 2. Apakah nama kelas untuk hewan kelas 1 dan 2? Ya, hewan 1 ini jelas kelasnya adalah Pisces. Ya, dan kelas dari hewan ini adalah sama dengan manusia, ini adalah mamalia. Oke. Apa karakteristik yang dimiliki hewan 1 dan hewan 2? Hewan 1 tentu saja dia adalah bersisik. Ya. Kemudian hewan 2, kita kalau lihat di sini kunci determinasi di sini ya, dia masuk ikan yaitu bersisik. Kalau hewan 2 berambut, ya, yang hewan kedua berambut. Nah, ini adalah yang membedakan keduanya. Ya, karena bersisik ini masuk Pisces, ini berambut ini masuk mamalia kan gitu ya. Oke. Kemudian kunci determinasi format tabel. Berdasarkan aktivitas 5.2, ya, kalian telah belajar tentang penggunaan kunci dikotomi untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Metode lainnya yang dapat digunakan adalah menggunakan kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi memuat dua pilihan atau terdiri dari banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel disebut juga kunci lanjut ke berapa? Ya, lanjut terus ya. Berikut ini adalah contoh kunci determinasi format tabel. Ya, sebagai contoh nanti kita akan mengamati ikan lele. Ya, ikan lele. Ya, apakah tidak memiliki tulang belakang? Memiliki tulang belakang. Dia memiliki tulang belakang. Ya, maka 1 kita pilih yang B. Berarti dia termasuk vertebrata lanjut ke nomor 2.
Memiliki rambut, tidak memiliki rambut. Ikan lele tidak memiliki rambut. Ya, 2 adalah B. Lanjut ke nomor 3. Memiliki bulu, tidak memiliki bulu. Jelas tidak memiliki bulu. 3B. Lanjut ke nomor 4. Memiliki kulit kering atau berkulit basah. Berkulit basah. 4B. Lanjut ke nomor 5. Memiliki sisik, tidak memiliki sisik. Ya, lele tidak memiliki sisik, tidak memiliki sisik ya. Nah, ini ada kekeliruan ini yang bikin ya. Mungkin yang dimaksud bukan lele, ini mungkin mujair ini ya. Jadi lele itu tidak semua ikan bersisik ya. Kita jangan lele deh. Ya, ini mujair. Ya, kita ganti saja sendiri. Memiliki sisik berarti 5A. Ya. Yang bikin buku mungkin tidak pernah menegang ikan lele mungkin ya. Nah, di sini klasifikasi dari ikan lele adalah ini masih keliru ya, jadi keliru. Tidak semua ikan bersisik, ikan lele termasuk ikan yang tidak bersisik. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang kunci determinasi format tabel, lakukan aktivitas 5.3 berikut ini. Identifikasi hewan berikut atau hewan yang ada di lingkungan sekolah menggunakan kunci determinasi format tabel. Ya, di sini ada burung cendrawasih, ada ular sanca. Tulislah identifikasi untuk setiap hewan yang diamati. Ya, kita akan lakukan untuk burung cendrawasih sekarang. Ya, ini kita copy ya, kita pastekan ya ke tempat kita tadi. Ya, kita akan melakukan kunci determinasi untuk burung cendrawasih. Ya, kita pastekan di sini. Ya, menggantikan ikan lele. Ya, di sini aja ya. Untuk burung cendrawasih, ya, ini Pak Ali pastikan tidak ketutupan Pak Ali sendiri. Pak Ali akan geser sedikit. Oke. Untuk burung cendrawasih kita akan lihat apakah dia memiliki tulang belakang. Iya, memiliki tulang belakang 1B ya, 1B. Kemudian memiliki rambut, tidak memiliki rambut, tidak memiliki rambut 2B. Kemudian memiliki bulu, tidak memiliki bulu, memiliki bulu 3A. Ya, kemudian memiliki kulit kering, berkulit basah, termasuk berkulit kering ini ya. Dia tidak kelihatan kulitnya sebenarnya ya. Nah, sampai sini aja, nggak usah lanjut kalau gitu ya. Sudah ketemu kalau dia itu kelas Aves. Ya. Terus kemudian kita akan lakukan sekali lagi untuk ular sanca. Ular sanca, saya tuliskan aja ya, ular sanca. Ya, di sini langsung bisa kita sebutkan bahwa dia itu Aves. Jadi kalian menemukan ular sanca. Ular sanca itu masuk apa? Apakah memiliki tulang belakang? Iya, 1B. Ya. Apakah memiliki rambut? Tidak, tidak memiliki rambut 2B. Apakah memiliki bulu? Tidak, tidak memiliki bulu 3B. Ya. 2B ini tulisnya. Memiliki rambut, tidak memiliki rambut, memiliki kulit kering? Iya, kulit kering. Jadi di sini 4A. 4A. Jadi bisa kita simpulkan dia adalah reptilia. Seperti itu ya kunci determinasinya. Kita lanjutkan sekarang. Mari uji kemampuan kalian. Ini sengaja Pak Ali sudah jawab ya, biar tulisannya nggak ngasal, agak bagusan dikit ya. Apa tujuan kalian mengklasifikasikan makhluk hidup? Mempermudah mempelajarinya. Bagaimana karakteristik kunci klasifikasi yang baik, jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Menggunakan gambar kunci dikotomi, gambar 5.1 apa kelas hewan berikut ya. Ini jelas reptilia ya. Nanti hampir sama dengan yang tadi ular sanca itu. Jadi nanti kunci determinasinya adalah seperti ini, reptilia. Oke ya. Duanya tidak memiliki rambut ya, duanya 2B ini. Bentar, ini Pak Ali perjelas. Nah, ini duanya B ya, bukan A. Oke, kita copy pastekan ke sana ya.
Nah, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan tadi. Oke. Dia reptilia ya. Oke. Ini ular sancanya jangan. Nah, gini aja. Atau tutup aja ini. Oke. Buatlah kunci klasifikasi dikotomi untuk format tabel untuk anak-anak berikut ini. Dikotomi ya, buatlah kunci klasifikasi dikotomi. Di sini dikotomi ya. Bali akan coba, misalnya kita akan mencari gugun misalnya. Untuk mencari gugun pertanyaannya, apakah berseragam? Tidak. Atau iya? Ya kan gitu ya. Apakah laki-laki? Tidak. Kalau iya, apakah rambutnya keriting? Tidak. Kalau iya berarti gugun. Gitu. Jadi ya, apakah berseragam? Semuanya berseragam toh? Ya, berarti apakah laki-laki? Ya, tidak. Kalau iya, apakah keriting? Lanjut ya. Kalau iya, berarti dia gugun. Kalau mencari yang perempuan, berarti langkahnya di sini diganti. Ya. Jika tidak, di sini untuk perempuan. Nah, jika tidak, kita tanyakan, misalnya kita mencari Clara. Apakah berambut pirang? Berambut pirang. Kalau misalnya iya, berarti kesimpulannya Clara. Ya. Bila tidak, maka kesimpulannya adalah Rima. Seperti itu adalah cara kita memainkan atau menjalankan kunci dikotomi. Refleksi, kegiatan manakah yang paling menyenangkan buat kalian? Apa alasannya? Mana yang paling menyenangkan buat kalian? Bagi Pak Ali sih mengetahui bahwa ilmuwan itu melakukan hal yang sangat membantu kita itu menyenangkan sekali. Apakah kalian menemukan kesulitan pada saat mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi atau kunci klasifikasi format tabel? Sebentar. Jangan sampai suara musiknya malah lebih besar dari suaranya Pak Ali. Apakah kalian menemukan kesulitan saat mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi atau kunci klasifikasi format tabel? Itu kalian yang bisa jawab. Apakah kalian membuat kunci klasifikasi sederhana untuk mengelompokkan makhluk hidup? Rasanya kita bisa mencontoh tabel tadi. Oke, itu aja untuk video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, yaitu makhluk hidup beraneka ragam. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.